Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Ulinsa SPD MPD, dan yang saya hormati dosen pembimbing saya Taqiyuddin Bakri SPD MPD, dan dosen pembahas saya Iketut Gusti Halid Suputra MHum dan Dr. Ali Karim MHum. Perkenalkan, nama saya Muzamil Idrus. Stamuk saya A11181444. Saya akan membawakan judul proposal yaitu analisis kesalahan berbahasa pada iklan politik caleg 2020 di Palu, relevansinya dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Bahasa memegang peran penting di dalam kehidupan manusia. Dengan bahasa seorang dapat berkomunikasi, menyampaikan pemikiran, keinginan dan informasi. Ketika berkomunikasi, manusia mengharapkan dapat melakukan komunikasi dengan baik. Tetapi ada kenyataan yang masih banyak sekali masyarakat, bahkan pelajar, yang masih risau dalam menempatkan kata dan kalimat. Disadari atau tidak, penggunaan kata yang sering kali tidak sesuai dengan penggunaannya. Selain itu, kerisauan pun kerap membingungkan masyarakat dalam penggunaan bahasa baku. Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar. 2. Rumusan masalah. Bagaimanakah kesalahan berbahasa pada iklan politik caleg 2020 di Palu dilihat dari PUEBI? 2. Bagaimanakah relevansi iklan politik caleg 2020 di Palu dengan pembelajaran Indonesia di bahasa Indonesia di SMP? 3. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kesalahan berbahasa pada iklan politik caleg 2020 di Palu dilihat dari PUEBI. 2. Untuk mengetahui relevansi antara iklan politik caleg 2020 di Palu dengan mempelajari bahasa Indonesia di SMP. Manfaat penelitian. 1. Manfaat praktis. Bagi peneliti, dapat meningkatkan kemampuan penelitian terutama dalam pemahaman penggunaan EUEBI pada iklan politik caleg. Di penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran penelitian bahasa pada masa mendatang oleh penelitian bahasa Indonesia. 2. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam upaya mencermati penggunaan PUEBI pada iklan politik caleg dan menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat untuk memperkaya ilmu bahasa. 3. Bagi mahasiswa, dalam segi keilmuan penulisan ini dapat memberikan kontribusi informasi ilmiah bagi mahasiswa, khususnya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unpad Palu, berupa pengetahuan tentang PUEBI pada iklan politik caleg. 3. Bagi guru, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang penggunaan PUEBI pada iklan politik caleg dan memberikan manfaat dalam upaya memahami bahasa dan sebagai acuan proses pembelajaran di sekolah. Oke, lanjut di bab 2. Penelitian yang relevan. Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Jamihin Tinambunan pada tahun 2010, mahasiswa FKIP Universitas Islam Riau, dengan judul Analisis Penggunaan Ejaan yang Disempurnakan dalam Pertaruhan Daerah Provinsi Riau pada tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, sedangkan objek dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh Jamihin Tinambunan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau tahun 2010 dan lokasinya berada di Riau. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang informasi atau data dikumpulkan tidak berwujud angka-angka dan analisisnya berdasarkan prinsip logika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan huruf kapital dalam pengaturan daerah Provinsi Riau pada tahun 2010. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan tanda baca dalam pertaruhan daerah Provinsi Riau tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ejaan yang disempurnakan yang meliputi penggunaan huruf kapital dan tanda baca berkategori baik dan nilai rata-ratanya 99,31% sampai dengan 100%. Persamaan penelitian ini sebelumnya dengan yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang ejaan yang disempurnakan, dan jenis penelitian sama-sama deskriptif kualitatif
dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang digunakan akan dilakukan oleh objek dan lokasi penelitiannya. Objek pada penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu iklan politik caleg dan lokasinya terdapat di Kota Palu. Oke, lanjut bab 2 kajian teori. 1. Analisis kesalahan berbahasa. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti akan melakukan yang namanya komunikasi dengan sesamanya, baik secara lisan maupun tidak lisan. Dalam berkomunikasi berbahasa terdapat 4 komponen yang berperan. 1. Komunikator, yakni orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan. 2. Pesan, yakni informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. 3. Komunikan, yakni orang yang menerima pesan dari komunikasi. 4. Bahasa, yakni sarana untuk menyampaikan pesan. Pengertian analisis kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah integrasi dari pembelajaran bahasa, baik pembelajaran bahasa yang bersifat informal maupun yang bersifat formal. Menurut Setiawati, kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa yang baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi atau menyimpang dari norma kemasyarakat dan menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. 2. Tujuan manfaat analisis kesalahan berbahasa. Setiap kegiatan pasti memiliki tujuan. Demikian juga dengan analisis kesalahan berbahasa. Menganalisis kesalahan berbahasa yang dibuat oleh pembelajaran bahasa jelas dapat memberikan manfaat tertentu, karena pemahaman terhadap kesalahan itu merupakan umpan balik yang berguna untuk mengevaluasi dan mencerna menyusun materi dan strategi pembelajaran bahasa di kelas. 3. Metode analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur kerja. Sebagai suatu prosedur kerja, analisis kesalahan berbahasa mempunyai langkah-langkah kerja tertentu. Langkah-langkah kerja tertentu inilah yang dinamakan metode analisis kesalahan berbahasa. Langkah-langkah analisis kesalahan berbahasa itu tertulis seperti berikut: mengumpulkan simpel kesalahan, mengidentifikasi kesalahan, menjelaskan kesalahan, mengklarifikasi kesalahan, dan mengevaluasi kesalahan. 4. Permasalahan analisis kesalahan berbahasa dalam tataran linguistik. Seorang guru atau calon guru yang sedang berpraktik mengajarkan bahasa Indonesia menemukan kesalahan-kesalahan yang dibuat siswa. Kesalahan-kesalahan itu ternyata dapat dipilah dalam bentuk 2 kategori, yaitu kategori kesalahan dalam bidang keterampilan dan kesalahan dalam bidang linguistik. Kesalahan yang berhubungan dengan keterampilan terjadi pada siswa saat menyimak, berbicara, membaca, menulis. Sedangkan kesalahan dalam bidang linguistik meliputi tata bunyi, tata bentuk kata, tata kalimat, tata makna, dan tata wacana. Lanjut ke materi ejaan. 1. Sejarah ejaan. Dalam berbagai kegiatan kita dapat tidak luput menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Tulisan yang baik adalah tulisan yang berpedoman dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan yang baik itulah mencerminkan kepribadian seseorang. Semakin baik tulisan seseorang, maka semakin baik pula cerminan pemikiran orang tersebut. Ejaan adalah rangkaian aturan yang wajib digunakan untuk ditaati dalam tulisan bahasa Indonesia. Ejaan juga diartikan menggambarkan bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah tulisan atau huruf yang distandarkan. Ejaan sebagai patokan dalam sebuah tulisan. Contohnya seperti pada iklan politik. 2. Pengertian ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1972 berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto untuk menggantikan ejaan Republik Ejaan Suwandi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sebagai
patokan pemakaian ejaan Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusan tanggal 12 Oktober 1972 nomor 156 garing P garing 1972 menyusun buku pedoman umum yang berisi pemaparan kaidah-kaidah yang luas, ejaan yang luas. Masuk di iklan. 1. Pengertian iklan. Kata iklan berasal dari bahasa Yunani yang artinya menggiring orang-orang kepada gagasan. Iklan sendiri merupakan wujud aktivitas untuk mendatangkan atau menawarkan ide, barang, atau jasa secara bukan profesional yang dibayarkan oleh sponsor tertentu. Iklan juga berwujud penyajian informasi personil tentang satu produk, merek, perusahaan, atau toko yang dijalankan dengan kompetensi biaya tertentu. Maka dari itu, iklan berupa proses komunikasi yang memiliki tujuan membujuk atau menarik orang banyak untuk mengambil tindakan yang menguntungkan pihak yang membuat iklan. Istilah iklan sering dinamai dengan suatu sebutan yang berbeda-beda. Di Amerika Serikat seperti halnya di Inggris. Sudah potong. Iklan adalah bagian dari bauran promosi dan baruan promosi adalah bagian dari baruan pemasaran. Jadi secara sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. 2. Jenis-jenis iklan. 1. Iklan cetak, yaitu koran, majalah, brosur, billboard, dan poster. 2. Iklan elektronik, yaitu iklan radio, iklan televisi, iklan film, iklan internet, dan iklan luar atau out of home. Ya, kita masuk di iklan politik. 1. Pengertian politik. Iklan politik merupakan salah satu dari komponen marketing politik yang amat penting karena anggapan masyarakat mengenai tokoh politik dapat dibangun lewat iklan politik. Sementara anggapan masyarakat merupakan faktor utama dalam membentuk citra dan kredibilitas politik. 2. Tujuan iklan politik. Tujuan iklan politik adalah mempersuasi dan memotivasi pemilih untuk memilih kandidat tertentu. Iklan politik selalu mengedepankan informasi tentang siapa kandidat, nama dan wajah kandidat, apa yang telah kandidat lakukan, bagaimana posisinya terhadap isu-isu tertentu, dan kandidat mewakili siapa. Ya, kita lanjut di kerangka berpikir. Iklan merupakan media yang paling sering digunakan untuk kepentingan apapun, tanpa terkecuali untuk kegiatan politik seperti poster, baliho, dan masih banyak lagi. Biasanya para caleg menggunakan iklan untuk berkampanye secara tidak langsung, menarik hati para masyarakat agar memilih caleg tersebut. Tetapi kebanyakan para caleg yang menggunakan iklan politik sebagai media kampanye tidak memperhatikan kaidah bahasa yang ada. Banyak sekali terdapat kata dan tanda baca yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI pada iklan politik caleg 2020 yang ada di Kota Palu. Oke, kita lanjut di bab 3, yaitu metode penelitian. 1. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian sangat penting dalam memperoleh data dalam penelitian ini. Yang dikaji dalam penelitian ini berupa bentuk tulisan dan PUEBI pada iklan politik caleg 2020 di Kota Palu. Penelitian ini bukan penelitian yang dianalisisnya bersifat statis, melainkan sebuah analisis yang dinamis yang dapat dikembangkan. 3. Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui 2 sumber data, yaitu primer dan sekunder. 4. Prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara metode konten analisis atau analisis isi dan dokumentasi. 5. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu proses mencari dan susunan secara sistematis yang diperoleh dari wacana dan sumber dari lapangan terkait fokus permasalahan.
Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan selama pengumpulan data berlangsung dan setelah data tersebut terkumpul. Teknik tersebut meliputi 1. Teknik pengumpulan data, 2. Teknik pengolah data. Demikian presentasi proposal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.